Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini, ajari kami Tuhan untuk memiliki hati yang murni. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan konflik di dalam ketulusan hati. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian 37 ayat ke-5 sampai dengan 8. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Mungkinkah ada rumah tangga yang sekalipun sudah menikah sekian puluh tahun, namun tidak pernah mengalami konflik rumah tangga? Kita semua tahu bahwa hal itu tidak mungkin. Dua orang sahabat yang paling lama dan bersahabat baik sekalipun tidak mungkin tidak pernah mengalami perbedaan pendapat atau konflik. Demikian juga dengan saudara bersaudara, bahkan yang di dalam Tuhan sekalipun. Terkadang konflik itu meninggalkan luka yang sangat dalam, bahkan tidak sedikit konflik yang berakhir dengan perceraian, kebencian dan rasa pahit, atau bahkan pembunuhan dan gugat-menggugat di pengadilan. Tapi haruskah demikian? Jika akibat dari sebuah konflik bisa berdampak begitu fatal terhadap sebuah hubungan, haruskah kita menghindari konflik sama sekali? Apakah lebih baik jika kita menjadi manusia yang sama sekali tidak pernah bertabrakan atau berselisih paham dengan orang lain? Tapi mungkinkah itu bisa terjadi? Hari ini kita akan belajar dan merenungkan satu kebenaran. Terkadang konflik memang tidak bisa dihindari. Sehati-hati apapun kita dalam bertindak, tetap saja kita bisa tergelincir dan salah bertindak atau salah berkata-kata. Namun yang terpenting untuk kita jaga dan perhatikan di sini adalah miliki hati yang tulus dalam membangun sebuah hubungan. Itulah yang akan menjaga kita dari kejatuhan yang merusak. Coba kembali renungkan ayat-ayat tadi. Yusuf secara tidak sengaja memberitahukan mimpi yang dia terima, dan akibatnya dia malah dibenci oleh saudara-saudaranya. Semakin dia jujur berbicara, justru malah semakin dia dibenci. Tapi satu hal yang kita semua juga bisa melihat, Yusuf adalah pribadi yang sangat tulus. Dia berbicara tentang mimpinya bukan untuk membanggakan diri, tetapi karena dia ingin berbagi beban. Kita bahkan tahu justru melalui konflik dan kebencian saudara-saudara Yusuf atasnya, Yusuf malah menemukan dengan cara dibuang, dijadikan budak, dipenjarakan, dan kemudian menjadi perdana menteri di tanah Mesir. Itu semua karena rencana Tuhan, rencana agung Tuhan yang Tuhan singkapkan melalui mimpi, justru terjadi lewat konflik yang tidak dicari-cari dan tidak dibuat-buat atas kesalahan Yusuf sendiri. Rahasianya adalah Yusuf selalu berhati tulus. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, buat hatiku selalu tulus dan jujur dalam segala keputusan dan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Buat hatiku selalu tulus di dalam rumah tangga, di dalam usahaku, di dalam melayani,
atau di dalam bermasyarakat sekalipun, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan supaya rencana agungmu terjadi atasku. Amin. Jesus loves you and so do I.